mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sudah disiapkan belum tadi doanya? Belum. Putri, siapkan dulu, kita berdoa. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Double salamnya ya, dapat berkah alhamdulillahirobbilalamin. Ya, pada hari Kamis ini kita bertemu di mata pelajaran ekonomi. Ya, mata pelajarannya, topiknya hari ini kita akan membahas tentang bank sentral. Sudah tahu bank sentral? Belum. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bank sentral, absen terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk hari ini kelas 10? Ada. Siapa? Keterangannya Pak, izin sakit apa? Sakit siapa namanya? Jenny. Ya, Jenny ya. Jenny kayaknya kemarin nggak masuk juga. Ya. Ya. Oke, Jenny nggak masuk, dia sakit ya. Oke, siapa lagi? Deva. Rombongan sebelah sana nggak masuk semua ya? Iya. Oke. Jauh, ongkos mahal nih, aduh. Biasa ya. Oke. Terus siapa lagi? Ada lagi? Nyonya. Oke, sakit izin apa? Izin. Ada lagi? Diana. Oh, cocok ya. Induknya bukan sih? Iya. Tapi geng-gengan ya? Iya. Oke. Ada cuma itu aja yang masuk? Semuanya masuk? Oke, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah berdoa sudah. Kemudian kita yang nggak masuk ada 4 orang. Ada Nyoman, Jenny, Deva, ya. Semuanya sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh, ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Srita mau merefleksikan diri kalian, ya. Biar semangat ikut pelajaran Srita ya, Om ya. Ya. Oke, permainannya gampang banget, biasa kalian mainkan. Halo, hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Dengarkan, kalau halo pakai tangan kah? Kalau hai pakai tangan kiri. Ya. Siap? Siapkan ya. Halo. Hai. Oke, siap ya? Halo. Iya, bank umum ya. Kalau bank sentral berarti kata-kata sentral berarti oke, berarti kalian sudah penasaran dengan materi kita tentang bank sentral ya. Halo. Hai. Jadi nanti sebelum kita lebih lanjut mengenai diskusi tentang bank sentral, nanti Srita bagikan LKPD-nya. Sebelum memulai itu, kalian melihat terlebih dahulu video pembelajaran yang Ibu buat ya. Walaupun tidak ada wajah saya, tapi di sini ada suara saya juga ya. Mudah-mudahan kalian lebih paham setelah menyimak video yang Ibu tampilkan. Paham sampai sini, Nak? Paham. Terus kita ngapain setelah lihat video? Oke, LKPD Srita akan bagikan, nanti di sini kalian akan berdiskusi. Paham? Paham. Ya, karena kalian sudah dulu berkelompok, saya hanya menentukan ketua kelompoknya. Ya, Pak ya? Ya. Halo. Hai.
kondisi teknis di lapangan. Betul Pak, nilai tukar di negara kita semakin melemah dan isi negara kita semakin membesar Pak, karena nilai meningkat. Mudah-mudahan masyarakat kita tidak semakin panik ya Pak, karena banyak dari mereka berbondong-bondong mengambil uang dari bank dan dari ATM. Lalu bagaimana langkah yang bisa kita tempuh Bu, kalau kondisi seperti ini? Setelah kalian simak dialog singkat tersebut, nah ternyata Bank Sentral memiliki peran penting ya. Nah, apakah ada yang sudah tahu apa itu Bank Sentral? Setiap negara memiliki Bank Sentral. Menurut kalian di Indonesia apa nama Bank Sentralnya ya? Sentral di Indonesia BI merupakan lembaga yang independen. Artinya dalam melaksanakan tugas dan wewenang lebih bebas dari campur tangan pemerintah. Jadi Bank Sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab moneter di negara tertentu. BI dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun mata uang. Tahun 2004, BI memiliki tujuan tunggal, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Maksudnya stabilkan adalah kestabilan nilai uang terhadap barang dan jasa, yang mana tolak ukurnya adalah inflasi. Negara yang inflasinya tinggi, nilai mata uangnya rendah. Jika inflasinya rendah, maka mata uangnya tinggi. Lalu yang kedua, kestabilan terhadap nilai tukar dengan nilai mata uang asing. Tolak ukurnya adalah kurs. Negara yang importnya tinggi, maka nilai mata uangnya rendah. Negara yang ekspornya tinggi, maka nilai mata uangnya tinggi. Bank Sentral tidak bertujuan memaksimalkan profit, melainkan untuk yang pertama, mencegah kegagalan perbankan, yang kedua, menjaga kestabilan tingkat harga, yang ketiga, kestabilan pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang sudah menentukan bahwa Bank Sentral sangat penting, karena Bank Sentral bertanggung jawab atas kebijakan yang terkait akan keuangan maupun moneter suatu negara. Tujuannya tidak lain untuk memelihara kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa maupun terhadap nilai tukar. Selain itu, Bank Sentral juga mengatur dan mencegah terjadinya bank panik sehingga pertumbuhan ekonomi tetap positif. Terima kasih. Semoga bermanfaat mengenai ilustrasi maupun gambaran secara singkat mengenai Bank Sentral. Saatnya kita diskusi. Oke, sudah paham? Sudah lihat cuplikannya? Oke, jadi dari pembelajaran yang baru kalian simak di sini Miss Rita ingin kalian tahu, Miss kenapa sih kita harus belajar? Maaf kok Miss lagi ya, Ibu kenapa sih kita harus belajar tentang Bank Sentral? Ya tujuannya pertama, setelah kalian mendapatkan materi Bank Sentral, kalian bisa menelaah pengertian dari Bank Sentral. Tujuan yang kedua, setelah kalian mengikuti materi Bank Sentral, kalian bisa mendiskusikan dengan baik tentang fungsi, tujuan, serta wewenang Bank Sentral. Paham sampai sini? Paham? Oke, sekarang waktunya kita diskusi karena Miss Rita sudah miss lagi. Karena Ibu sudah menyajikan video pembelajaran, sekarang waktunya kita diskusi. Ini ada LKPD, nanti kita sama-sama bahas ya. Untuk kelompok pertama ya, karena berdasarkan hasil pembelajaran minggu lalu yang saya lihat mampu untuk memimpin kelompok di kelas ini sudah saya siapkan ya. Untuk kelompok pertama siapa tuh? Ada yang tahu? Untuk kelompok pertama ada Dina Ayu. Mana yang namanya Dina Ayu? Oke, kelompok kedua ada Gita. Mana Gita? Oke. Selanjutnya kelompok ketiga, ketua kelompoknya ada Putri ya, dan yang kelompok terakhir ada Devina. Paham sampai sini? Paham. Oke, LKPD sudah di tangan semua? Sudah. Jadi dari video pembelajaran yang Ibu buat, di sini Ibu menginginkan kalian
bank sentral yang pertama. Siapa yang dapat sejarah bank sentral? Tunjuk tangan. Oke, lihat di LKPD-nya ada ya bank sentral ya. Oke. Lalu siapa yang mendapatkan fungsi dari bank sentral? Kelompok siapa? Putri ya? Halo. Fungsi, oh salah ya. Kelompoknya siapa? Gita Adrelia. Kemudian siapa yang mendapat? Lihat di LKPD-nya. Siapa yang mendapat apa tadi? Tujuannya? Tujuan? Iya, Devina. Tujuan dari bank sentral. Dan terakhir, wewenang bank sentral. Kelompok siapa? Suaranya mana? Putri. Oke, kelompoknya Putri. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Ya, jadi sudah kalian baca dengan baik. Miss Rita, Ibu tekankan sekali lagi. Jadi kalian hanya membuat peta konsep, ya, peta konsep dari sejarah singkatnya bank sentral, fungsi bank sentral, tujuan bank sentral, serta yang terakhir adalah wewenang bank sentral. Paham? Paham. Buat peta konsepnya sesuai kreativitas kalian. Silakan kalian gali yang lebih relevan tentang bank sentralnya. Jadi peta konsepnya bisa kalian buat sendiri, kreativitas sendiri, mau bentuknya seperti apa. Yang penting cakupan materinya di situ gamblang. Paham? Paham. Sudah paham semuanya? Paham. Oke, kalau sudah paham, silakan dikerjakan. Pertama, Istrita sudah memberikan stimulus buat kalian ya. Ya, stimulus buat kalian. Oh iya, ternyata bank sentral begini. Kemudian kalau kalian mau relevan, maksudnya sumber yang relevan lagi, boleh kalian buka di grup PA kalian ya. Kalian boleh memanfaatkan media teknologi kalian yaitu handphone yang saling dekat sama kalian ya. Kalian buka Google Drive-nya Miss Rita, Ibu, kan Miss Rita lagi ya, Ibu ya. Google Drive-nya Ibu, di situ ada sumber yang relevan yang bisa kalian baca untuk materi diskusi kalian hari ini. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, coba Bunga tadi suruh buat peta konsep apa kelompoknya Bunga? Fungsi. Oke, jadi betul. Jadi kelompoknya Bunga dengan kita buat peta konsepnya sebagus mungkin, sebaik mungkin sehingga kalian mudah mengingatnya tentang materi tujuan bank sentral. Paham? Coba dikilas balik lagi. Ya, sudah paham? Putri, iya. Buat peta konsep apa? Wewenang. Wewenangnya seperti apa? Silakan konsep sebagus mungkin. Paham? Oke. Selanjutnya kelompoknya Dina Ayu, sejarah singkat bank sentral ya. Ya, dibuat supaya mudah mengingat teman-temanmu di kelas ini gimana sih sejarahnya bank sentral, apa sih itu bank sentral, ya kan? Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Oke, kelompoknya Devina adalah peta konsep mengenai tujuan dari bank sentral. Silakan kerjakan sekarang, kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Oke, nanti saya lagi perhatikan saya dulu. Biar mudah, identifikasi dulu tuh pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai materi yang kalian dapat ya. Kemudian setelah dapat tuh pertanyaannya kalian jawab dengan menggunakan relevan sumber relevan yang sudah Miss Rita bagikan di Google Drive Miss Rita. Boleh kalian buka. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mohon dikerjakan secepat mungkin karena hanya buat peta konsep kalau kita nanti presentasi. Yuk. Ya. Kalau ada yang mengalami kesulitan boleh tanya sama Ibu ya. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu biasa jadi Miss Bu gitu ya. Sudah dibuka sumber yang relevan. Oh ya, kerjakannya boleh kalian menggunakan kertas satu lembar sendiri karena di LKPD tadi punya Ibu tidak ada lembar kosongnya, yaitu hanya petunjuknya saja. Nanti boleh nanti setelah selesai dikumpulkan di box, oke? Oke Bu. Oke Bu. Gimana? Bingung nggak? Enggak. Yuk diskusi. Nanti setelah diskusi sesama teman sekelompoknya ada permainan ya. Ingat nggak permainan meninggikan, merendahkan, meninggikan, merendahkan? Ingat.
sumber yang relevan. Buat peta konsepnya ya, segera mungkin ya. Boleh dibuat dulu secara ini. Boleh dibuat dulu peta konsepnya. Yang dimana? Iya. Jadi kalau misalnya kalian mau, kalian kan ada mana nih? Tinggal dibuat aja. Ini peta konsepnya. Ya, ya ternyata ini coba ya. Paham? Ya, terus dari sisi selesai. Terus sumber-sumber relevannya juga kan ada. Oke, silakan kerjakan. Iya, nanti dipresentasikannya boleh diwakilkan atau boleh maju semua, boleh di tempat kalian masing-masing ya, boleh, terserah ya. Mau PD-nya gimana Bu? Paham? Paham Bu. Devina, ada yang mau ditanyakan? Cukup Bu. Kelompok terbaik mempresentasikan, kemudian kelompok terbaik untuk menanyakan akan mendapatkan reward dari Ibu. Ini kan siang-siang pasti pengen yang seger-seger ya. Iya. Pengen nggak? Pengen. Ya ampun Bu, cerewet banget sih Bu. Saya mau belajar loh, diganggu aja ya. Ya silakan kerjakan. Kalau ada yang tidak bisa boleh ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Bunga? Ada yang mau ditanyakan? Bunga-bunga? Tidak ada. Sudah selesai? Belum Bu, cepat banget ya. Kebuka nggak Google Drive cerita? Itu maaf, modulnya belum Ibu bisa, masih jadi satu dengan materi kita yang semester ganjil ya. Ini semester 6. Hanya buat tentang konsep ya, jadi cepat ya. Sedangkan di situ ada sumber relevan yang sudah dicerita Ibu apa namanya sudah Ibu buat. Jadi Ibu minta di angka 9 jarum panjang jamnya sudah selesai. Siap. Tinggal kalian diskusikan mantepnya bagaimana. Takut nanti ada temannya yang bertanya mengenai materi yang kalian presentasikan. Oke? Oke Bu. Oke Bu. Waktu kita sampai dengan 14.30, masih panjang perjalanan. Tapi kita mau permainan. Kita ada yang mau ditanyakan? Cukup Miss.
bank sentral adalah A. Yang kedua B. Yang ketiga nih. Yang ketiga paham? Nah, jelasin aja setelah itu. Kalau nggak mau dijelasin ya udah tunjukkan seperti ini aja. Biar paham. Oke. Ada yang mau lebih kesulitan lagi? Sebentar lagi. Karena kita mau presentasi. Bukan kelereng ya, clearing. Jadi fungsi dari bank sentral adalah menentukan clearing ya. Iya, salah satunya adalah menentukan clearing. Nanti dikirim ke kelereng lagi kan. Nanti ditanya itu apa tuh clearing tuh ya, gitu ya. Gimana? Ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Tidak. Kita mau maju duluan nih kayaknya nih ya. Iya. Iya. Nanti dulu Bu. Nanti yang akan dapat ribet. Ram, bank sentral tadi apa Ram? Tadi lupa lagi. Lupa lagi nih. Tapi diskusi ditanya. Udah? Gimana peta konsepnya? Buatnya seperti apa? Oke. Simple? Udah diingat? Oke. Jadi fungsinya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Pinter. Ini jelasin ya. Kalau di sini peta konsepnya kayak gini bentuk rumah. Wah, keren banget. Coba lihat. Wow. Ya, tujuan dari bank sentral tuh kalau nggak salah ada satu tujuan, kemudian ada 3 pilar tujuan bank sentral ya. Jadi kalian buat seperti rumah. Oh, contoh yang di media. Oke, cocok. Terus dari yang kelas bilang belum? Belum ya. Siapkan diri buat presentasi. Siapkan diri pertanyaannya juga. Kelompok lain tolong ya bertanya. Ada yang ingin diputarkan kembali video dari Ibu? Siapa tahu ada yang belum paham? Karena di sini di video Ibu ada beberapa materi yang bersangkutan dengan diskusi kalian hari ini. Oke, kelompok mana yang mau ditayangkan kembali? Kelompok 2. Oke, siap. Perhatikan baik-baik ya. Siapa tahu nambah wawasan kalian lagi. Iya, ini ada dialog sebenarnya. Saya lihat ekonomi juga sendiri bagaimana kondisi teknis di lapangan. Betul Pak, nilai tukar di negara kita semakin mahal dan isi negara kita semakin membesar Pak. Karena impor meningkat, mudah-mudahan masyarakat kita tidak sedikit ya Pak. Karena dari
Sudah ada yang kelas 9? Sudah. Oke. Kalau sudah, ya sesuai dengan urutannya, biar kita lebih paham ya. Ada tadi Ibu sudah sudah membagi kelompok ya, sudah menunjuk. Biar urut dan kalian paham. Jadi kelompok Bina Ayu terlebih dahulu untuk mempresentasikan diskusinya mengenai sejarah Bank Sentral. Kenapa dia lebih dulu? Karena sejarah. Sejarah berarti awal, iya Pak Kak? Iya. Setelah sejarah ada fungsi. Siapa yang dapat fungsi Bank Sentral? Oke, siap-siap kelompoknya kita. Ya, setelah fungsi, urut ya, sejarah fungsi. Tujuan. Siapa yang dapat tujuan? Kelompoknya dibina. Ya, setelah tujuan ada wewenang yang terakhir, kelompoknya putri. Oke, siap ya? Dan semua kelompok boleh bertanya. Hanya dibuka 2 termin pertanyaan ya, si Dina Ayu ya, dan semua kelompok. Paham sampai sini? Presentasinya boleh di tempat masing-masing, boleh ke depan, terserah. Karena kita masih terbatas dengan medianya kan kalian tidak bawa laptop nih sendiri. Sebenarnya paling asik adalah kalau kalian presentasi menggunakan media, yaitu adalah PowerPoint. Nanti dengarkan, setelah kalian presentasi ini, hasil diskusinya tidak boleh dibuang, melainkan siapa yang pernah dengar blog? Saya. Oke, ini ada kaitannya dengan materi kita nanti. Pertemuan selanjutnya ada sistem pembayaran, kemudian pertemuan terakhir ada alat pembayaran dan non pembayaran. Alat pembayaran tunai dan non pembayaran non tunai ya, alat pembayaran non tunai dan tunai. Nah, itu ada kaitannya. Jangan lupa kalian mulai merefleksi diri, cari. Tadi Ibu bilang blogger. Kayaknya Ibu pernah deh ngasih tahu saya tentang blogger. Buat apa ya kita ngumpulin blogger tersebut? Nah, jadi perhatikan supaya karya tulis kalian itu ya tidak dibuang dah gitu ya. Silakan manfaatkan media, ada pakai Microsoft Word, Publisher, bagus sih Publisher ya, karena di situ ada seperti wallpaper, kemudian apa lagi? Seperti kolom koran yang banyak template-nya digunakan untuk memodifikasi hasil tulisan kalian. Paham sampai sini nak? Ya. Jadi nanti setelah diskusi ini, unjuk kerja kalian terakhir nanti adalah punya alamat blogger masing-masing. Iya Pak enggak? Ya, dari sini kalian bisa nih, sudah dibuka nih sama Ibu tentang blogger supaya apa? Biar saya tuh berkembang. Ya Kak, siapa tahu saya bisa menghasilkan uang dengan blogger saya. Saya mulai nih mainkan Google AdSense-nya. Iya Pak enggak? Iya. Jadi silakan hasil karya kalian dikumpulkan jadi satu nantinya. Itu nanti terakhir ya buat kita ya. Jangan sampai hilang. Nanti kita buat sekreatif mungkin dengan membuat blogger. Jadi tulisan kalian yang sudah kalian buat itu tidak dibuang sia-sia, melainkan ditonton oleh banyak orang. Iya Pak enggak? Iya. Kalian kan yang biasanya nyari di internet ini gimana ya caranya kok orang ini bisa masukin informasi di Google, ya Pak enggak? Nah, sekarang waktunya kalian action, masih kelas 10, masih muda. Jadi ayo beraction dengan media internet supaya kalian semakin baik lagi ya. Jadi materi-materi ekonomi yang kalian dapat dari Ibu jangan pernah dibuang. Paham? Jangan pernah dibuang ya. Oke, kita beri applause dulu biar semangat kelompoknya Dina Ayu. Silakan. Dina Biyung. Boleh madep ke sana? Ya, boleh madep ke sana. Terserah Dina. Bisa Ibu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang konsep tentang sejarah Bank Sentral menuju Bank Indonesia. Bank Sentral menuju Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, yaitu tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli. Selanjutnya, dalam melakukan tugasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasehat. Di tangan Dewan Moneter, inilah kebijakan moneter ditetapkan, meski tanggung jawabnya berbeda pada pemerintah. Pada masa awal Orde Baru, landasan Bank Indonesia berubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, yaitu tentang Bank Sentral. Sejak saat itu,
sebagai bank sentral dan sekaligus membantu pemerintah dalam pembangunan dengan menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan bantuan Dewan Moneter. Setelah Orde Baru selesai, Bank Indonesia dapat mencapai independensinya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Sejak saat itu, Bank Indonesia memiliki kedudukan khusus dalam struktur kenegaraan sebagai lambang negara, yaitu independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lain. Jadi, bank sentral adalah sebuah badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Oke, tepuk tangan sudah selesai. Kira-kira kalau kalian baca seperti, karena kan ya mereka kan udah dapat tuh yang relevan sejarahnya begini ya kan. Kira-kira bentuk otak konsep itu seperti apa sih? Boleh nggak ditunjukkan ke ibu dan teman-teman ini aja kayaknya? Ya, kayaknya mereka masih berantakan, belum dini, nggak apa-apa. Nanti saya kasih waktu untuk merapikannya. Coba tunjukkan ke saya. Oke. Jadi kita konsepnya simple, tapi ini belum selesai. Jadi dia buatnya kotak seperti ini, ya. Ada tanda kotak. Nanti kalau dibuat di Word itu lebih mudah, ya. Pakai disisipkan di mana namanya tuh? Pack layout ya. Pack layout disisipkan dengan teks. Kalian bisa apa namanya rubah-rubah dengan warna-warni atau gradasi-gradasi warna dengan baik ya. Kemudian bisa kalian cari tampil-tampil yang menarik supaya teman-teman kalian ataupun orang-orang yang nantinya akan mengunjungi laman blogmu tertarik nih membaca kayak mana sih bank sentral ini, sejarah awalnya gimana. Dengan kalian membuat peta konsep berarti memudahkan kalian untuk ya. Sekarang paham nggak tentang sejarah bank sentral? Jadi bank sentral apa adalah? Oke, boleh ditekankan sekali lagi. Jadi, bank sentral adalah sebuah badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Oke, terima kasih Dina Ayu. Sekarang dapat pertanyaan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Boleh kasih nama? Perkenalkan, nama saya Syarawiya dari kelompok 4. Menetapkan kebijakan moneter merupakan salah Boleh satu dicatat, tujuan dari bank. Ya, ulangi. Menetapkan kebijakan moneter merupakan salah satu tujuan dari bank sentral. Nanti diskusi dulu ya. Maksud dari kebijakan moneter seperti apa? Bisakah kalian ceritakan? Apa pertanyaan Syahara? Menetapkan kebijakan moneter merupakan salah satu tujuan dari bank sentral merupakan kebijakan moneter. Maksud dari kebijakan moneter Oh iya. seperti apa? Oke, Ibu pahami maksud Syahara kebijakan moneter itu seperti apa sih? Boleh kalian nanti jelaskan. Jadi Bisa kalian itu kan ceritakan. yang buat bank sentral ya, ya Pak ya? Iya. Oke, jadi kebijakan moneter yang buat itu kan bank sentral. Maksud dari Syahara, kebijakan moneter itu isinya seperti apa? Boleh kan kalian jelaskan? Lalu pertanyaan kedua deh, langsung ya ditampung. Ya silakan. Ini bisa ini. Saya Termin kedua dulu. Pertanyaan kedua. Ada yang saya tanya. independensi. Oke. Selanjutnya kelompok siapa yang ingin bertanya? Silakan Dina. Saya Miss. Ya boleh Gita. Saya Gita Delia dari kelompok 3 izin bertanya. Tadi ada kata-kata independensi. Apa yang dimaksud dari independensi itu? Oke, independensi apa sih independensi bank sentral? Independensi
Ya, Sahara kebijakan moneter itu kan masih awal ini membantu siapa namanya? Dina, karena Dina bingung moneter mana ya, saya kan masih sejarah gitu. Ya, jadi mungkin yang ditanyakan bukan kebijakan moneternya, melainkan bertanya tentang cerita sedikit mengenai bank sentral. Iya, oke. Boleh dijawab atau mau didiskusikan terlebih dahulu? Boleh diserta kasih edukasi kesempatan. Kalau jawab yang lebih mudah dulu. Gimana? Iya. Baik, izin menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Kedudukan bank sentral meliputi 2 tahap. Yang pertama sebagai lembaga yang independen dan yang kedua sebagai badan hukum. Nah, badan hukum ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama sebagai hukum publik, artinya Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangannya. Nah, yang kedua sebagai badan hukum perdata. Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya izin menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Maksud dari independensi adalah bank sentral saat melaksanakan tugas dan wewenangannya, Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak-pihak lain. Ya, cukup jelas. Cukup Oke, jadi Ibu tekankan sekali lagi, kedudukan dari bank sentral itu memiliki 2 apa namanya? 2 tahap. Iya, memiliki 2 tahap, ya kan? Yang pertama sebagai independensi ya, lalu yang kedua sebagai badan hukum. Oke, lalu selanjutnya pertanyaan kita mengenai independensi. Bahwasannya independensi adalah Bank sentral saat melaksanakan tugas dan wewenangannya, Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak-pihak lain. independen, jadi merdeka. Dia tidak ada campur tangan pemerintah maupun pihak lain. Paham sampai sini? Ya, namanya bank sentral, Bank Indonesia. Jadi dialah yang mengelola seluruh kestabilan baik nilai rupiah maupun barang dan jasa. Paham sampai sini semuanya? Iya. Jadi sudah paham mengenai bank sentral atau Bank Indonesia? Sejarah singkatnya ada Orde Baru, kemudian habis itu tadi ada pendudukannya, ya. Jadi tinggi ya dan penting banget supaya kita tahu nih sejarah singkat mengenai Bank Sentral Indonesia. Oke, kasih plus untuk kelompoknya Dita. Selanjutnya, tadi juga terima kasih buat kelompok Dita sama kelompoknya Putri, ya sudah bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Dina Ayu. Silakan kita untuk mempresentasikannya. Boleh dikenalkan terlebih dahulu teman-teman. Tadi kelompok si Dina tidak diperkenalkan ya? Iya. Boleh dikenalkan dulu ya? Di sini aja. Ya boleh di sini. Nanti sebutin satu-satu boleh, oke? Ya. Yuk, maju di depan Kak. Jangan malu-malu tentang masih kelas. Boleh maju nggak, Bu? Ya, boleh di depan boleh. Yuk silakan. Biar karena di sini aja nggak apa-apa nih, ya kan? Boleh di sini aja. Terlihat tampil beda juga punya nilai plus dari Ibu ya. Ya, Bu. Oke. Kelompok terbaik mana? Ya. Oke, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai peta konsep mengenai fungsi dari Bank Sentral. Saya Gita Delia, saya Bunga Merati, saya Ramina Putra, Saya Marcella Manda Putri. saya Irfan Masari. Baik, untuk fungsi dari Bank Sentral di sini kami sudah membuat peta konsep. Begini bentuknya. Di Ya. sini mengapa kami membuat seperti ini? Karena akan lebih mudah dipahami oleh kalian dan akan terlihat lebih simpel. Untuk fungsi dari Bank Sentral itu ada 4. Yang pertama, memperlancar lalu lintas pembayaran. Mengapa? Untuk memperlancar lalu lintas pembayaran, Bank Indonesia menciptakan uang kartal, menyelenggarakan clearing antar sesama bank umum dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia. Fungsi yang kedua,
yaitu sebagai bankir, agen, dan penasihat pemerintah. Yang pertama, memelihara rekening pemerintah. Yang kedua, memberikan pinjaman sementara. Yang ketiga, melaksanakan transaksi. Yang keempat, menerima pembayaran pajak. Dan yang kelima, membantu pengeluaran surat berharga. Fungsi yang ketiga, yaitu memelihara cadangan kas bank umum. Internal reserve untuk keperluan jumlah uang yang beredar, external reserve untuk alat pembayaran internasional, dan sebagai bankers. Fungsi yang keempat, yaitu mengawasi kredit dan mengawasi bank. Kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang diarahkan untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Demikian presentasi mengenai peta konsep fungsi dari bank sentral. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Oke, kelompoknya Devina. Silakan Devina. Sebelumnya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Devina Putri dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya tentang fungsi tentang memperlancar lalu lintas pembayaran. Kalian tadi menjelaskan bahwa Bank Indonesia menciptakan uang kartal. Bisa tolong dijelaskan Kak, apakah itu uang kartal? Terima kasih. Oke, terus kedua boleh kita ditampung dulu. Jadi sudah dicatat Bunga? Sudah tanya. Oke, sudah. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Oke, kelompok Dina Ayu. Siapa namanya Pak? Oh, Dinda. Ya, silakan Dinda. Jelaskan fungsi bank sentral sebagai banker atau bankers. Iya. Fungsi dari bankers. Apa sih itu bank sentral sebagai bankers? Iya, udah diskusikan dulu deh. Karena agak sulit di bankers, uang kartal. Nah, ini kan bahasa-bahasa ekonomi yang sulit dipahami ya. Iya. Ada yang paham dulu udah tahu uang kartal belum? Ya, ini diskusi dulu biar tahu di uang kartal apa. Sudah ada sumber relevan dari Ibu, mudah-mudahan bisa terpakai untuk menjawab ya. Bankers, ya kan? Aduh, ini mata pelajaran ekonomi ya. Bankers, kartal, lirik. Bukan kelereng ya. Ya. Kan belajar ekonomi itu memang harus pintar bahasa Inggris juga, ya kan? Little, Ibu, little. Oke, sudah? Silakan dijawab. Izin menjawab. Silakan. Bank Indonesia tugasnya adalah mencetak uang yang ada di negara kita. Salah satunya adalah uang kartal. Uang kartal adalah uang yang berbentuk logam dan kertas. Oke, uang logam. Pernah lihat uang logam? Pernah. Kita tunjukkan ya. Waduh, uang kertas 10.000. Ini loh yang namanya uang kartal. You understand? Coba Putri punya uang nggak? Logam deh, gopek. Ada di dompet. Hah? Dompetnya. Uang Coba kartal uang saya. logam, iya uang logam ya, uang logam tuh ya, yang gopek. Kalau bahasa gaul kalian adalah gopek 500 rupiah, 100 pecahannya ya, 200 rupiah dan lain-lain. Iya Pak ya? Iya. Sekarang paham ya? Nanti bisa kita tekankan sekali lagi mengenai uang kartal. Oke, silakan lanjut. Selanjutnya untuk jawaban yang kedua, yaitu fungsi bank sentral sebagai bankers adalah bankir dari bank-bank. Dalam hal ini, bank sentral berkedudukan sebagai salah satu sumber dari dana bagi bank lain. Ya, jadi bankers, jadi bank sentral itu jadi sumber seluruh dana dari bank-bank umum. Gitu, paham? Oke, silakan ditutup. Simpel banget kan fungsi dari bank sentral. Yuk, tutup yuk. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu tekankan sekali lagi sudah 2 materi yang disajikan oleh teman-teman kalian. Yang pertama sejarah singkat bank sentral, lalu kelompok kita tentang apa Putri? Fungsi bank sentral. Oke, fungsi bank sentral. Uang kartal apa tadi Devina? Uang kertas dan uang logam. Pinter. Apa itu bankers? Lupa deh senyum-senyum. Ya, bankers adalah sumber, maksudnya fungsinya adalah sumber dari dana di seluruh pusatnya itu bank sentral. Paham sampai sini? Iya. Oke. Dan 2 materi yang sudah disajikan, sejarah singkat dan fungsi. Fungsinya ada berapa tadi Gita? Ada 4. Ada 4. Yang pertama
memperlancar lalu lintas pembayaran. Yang kedua, sebagai bankir, agen, dan penasihat pemerintah. sebagai bankers, agen maupun penasihat pemerintah. Yang ketiga, Memelihara cadangan kas bank umum. memelihara cadangan kas bank umum. Bank umum itu seperti Ibu jelaskan ya, bank umum itu seperti BRI, BNI, ya kan. Nah, yang menaungi dari bank-bank umum ini adalah Bank Indonesia atau Bank Sentral. You understand? Yes. Terakhir, Mengawasi kredit dan mengawasi bank. ya, mengawasi kredit dan mengawasi bank. Jadi diawasi kalian ya, diawasi. Selanjutnya kelompoknya siapa? Oh ya, Devina terlebih dahulu. Oke, silakan. Semangat ya, semangat, harus tetap semangat ya. Setelah 3 kita selesai. Sebentar lagi. Mudah-mudahan cukup di permainan kita. Ayo, segera yuk. Oh, di sini aja. Ya. Oh gitu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3. Saya Devina Amelia Putri. Saya Nanda Delia. Saya Purnami. Saya Rusiana. Saya Samsul Najila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tujuan bank sentral. Adapun tentang konsep yang sudah kami buat, yaitu membangun rumah. Nah, karena kaitannya dengan apa? Karena berkaitan dengan 3 pilar. Oke, boleh ditunjukkan? Coba disini loh kayak ini. Oke, oh iya. Ada yang melihat? Dia ternyata cari sumber relevan saja dari Ibu. Ternyata dia cari lagi di internet di bagus. Ya. Nanti kalau digambar, kalau dibuat lagi tentang konsepnya melalui Word ataupun media yang mendukung, ini pasti hasilnya lebih cantik lagi. Kayak kalian ya pakai. Oke, lanjut. Di sini kami akan membahas yang pertama adalah tujuan tunggal. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Yang kedua akan menjelaskan tentang 3 pilar utama bank sentral. Oh, yang rumah tadi ya. Oke, lanjut. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuannya tercapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut fungsi dan tugas Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar berisi 3 pilar. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan ajukan pertanyaan untuk kelompoknya Devina mengenai 3 pilar tujuan dari bank sentral. Pertama, saya cakep banget bikin rumah gitu ya. Yuk, silakan. Ya, kelompoknya siapa? Kita. Kelompok 2 nih. Oke, silakan. Salah satu tujuan dari bank sentral adalah menetapkan sistem pembayaran. Oke. Maksud dari sistem pembayaran itu seperti apa ya? Apa berupa alat bayar atau teorinya saja? Oke. Ditampung dulu, silakan dicatat Resti. Bang aja Resti. Nanti lupa lagi kan? Oke, dicatat. Kelompok siapa lagi? Silakan Devina dibuka tamin pertanyaannya. Kelompok kita sudah mengajukan pertanyaan 1, lalu kelompok siapa lagi? Oh iya. Kenapa? Sudah dicatat Resti? Oke. Dikumpulkan, nanti soalnya mau dikumpulkan sama Ibu ya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Oh ya, kelompoknya Putri, ada Syahara. Gimana pertanyaan Syahara? Menetapkan kebijakan moneter merupakan salah satu tujuan dari bank sentral. Maksud dari kebijakan moneter seperti apa? Ya, kebijakan moneter lagi ini sudah tahu. Oke. Tidak tahu, dia nanya tidak tahu ya. Oke. Dia nanya kebijakan moneter. Oke, diskusi dulu deh. Ya. Kumpulkan dulu
tunggu informasi yang lengkap supaya jawabannya paham. Bu, duduk Bu. Mungkin lagi. Senang ya. Satu lagi ya, terakhir ya. Udah cukup waktunya buat main ice breaking main. Yes. Ya, silakan. Oh iya, bisa. Silakan. Izin menjawab dari kelompoknya Putri. Oke. Kebijakan moneter ialah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk menjaga kestabilan nilai rupiah di suatu negara atau menunjang aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan jumlah uang yang beredar. Oke. Kebijakan moneter ditekankan sekali lagi. Tadi kayaknya nggak ngerti apa tuh kebijakan moneter tuh. Ngerti nggak? Kurang paham. Kurang paham. Ditekankan sekali lagi. Apa kebijakan moneter? Kebijakan moneter ialah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk menjaga kestabilan nilai rupiah di suatu negara. Menjaga kestabilan nilai rupiah di suatu negara adalah bunyi dari kebijakan moneter. Menjaga kestabilan nilai rupiah di suatu negara. Jadi Bank Sentral fungsinya menstabilkan nilai rupiah. Paham? Ya. Gimana kalau terjadi inflasi? Ya, tugasnya adalah tugas Bank Sentral dengan pemerintah berdiskusi supaya inflasinya menurun dan tidak meningkat. Paham? Oke, lanjut. Paham ya kelompok Syahara? Paham. Coba ulangin. Putri. Mana lo kan bingung kan? Biar fokus. Kebijakan moneter adalah menstabilkan nilai rupiah di suatu negara. Kebijakan moneter adalah untuk menstabilkan nilai rupiah di suatu negara. Lanjut, pertanyaan siapa? Izin menjawab dari kelompok kita. Oke. Sistem pembayaran adalah cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai atau value antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi atau pemindahan sejumlah dana dari satu pihak ke pihak yang lain. Oke. Maksudnya? Coba ditekankan yang dana pemindahan dana aja. Kalian tadi dapat kata-kata pemindahan dana. Pemindahan Sistem pembayaran adalah pemindahan. Sistem pembayaran adalah pemindahan sejumlah dana dari satu pihak ke pihak yang lain. Ya, jadi sistem pembayaran adalah pindahin duit dan Pihak yang ya. lain. Ya, misalnya sih ibu nih, saya contohkan ya biar selesai biar Gitanya paham dan yang lainnya. Sistem pembayaran yang ditanya Gita kan itu sistem pembayaran. Misalnya ibu nih mau transfer sama si Devina. Nah, itu adalah salah satu sistem pembayaran, memindahkan dana ke satu pihak ke pihak yang lain. Zaman digital ya kan, cepet tinggal klik selesai. Itu namanya sistem pembayaran. Paham? Kalau secara konvensionalnya seperti kalian beli makanan di kantin, ya apa enggak? Bu, beli bakso bakar pakai uang cash, tunai, baksonya tunai. Pakai uang tunai ya kan? Ya, itu namanya sistem pembayaran. Adanya transaksi antara penjual dan pembeli. Oke, terima kasih. Silakan ditutup kelompok Devina. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok Devina, Ibu tekankan sekali lagi dia membahas kelompok tersebut membahas mengenai tujuan Bank Sentral. Ada dua, ada tujuan tunggal sama 3 pilar. Iya apa enggak? Ya. Nah, peta konsepnya dibikin kayak rumah. Ya, biar cepet apalnya, Bu. Gitu. Biar paham lo belajar ekonomi itu biar menyenangkan tuh dibuat peta konsep seperti ini, Bu. Iya apa enggak? Ya. Ya. Oke, kelompok terakhir. Silakan. Boleh ke depan deh kayaknya biar enak ya. Depan aja di sini ya. Yuk, lanjut presentasikan. Dikit lagi seru waktunya nih. Nih dari tadi sebelum Papa ke tanya kebijakan moneter aja ya. Gila enak ya.
Contohnya seperti ini, peta konsepnya. Oke, jadi yang pertama yaitu menetapkan target-target moneter. Yang dimaksud menetapkan target-target moneter yaitu dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua yaitu melakukan pengontrolan moneter dan melakukan bank pengawasan, yaitu dengan melakukan instrumen kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, penetapan giro wajib minuman, dan imbauan. Yang ketiga yaitu memberi dan mencabut izin lembaga dan mengenakan sanksi terhadap bank, yaitu untuk menyelenggarakan sistem jasa pembayaran, mengatur sistem clearing antar bank, dan menyelenggarakan penyelesaian akhir pembayaran antar bank, memberi dan mencabut izin lembaga atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melakukan bank pengawasan secara langsung maupun tidak langsung, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundang-undangan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Bisa. Izin bertanya, sebelumnya ingin saya memperkenalkan diri, saya Devina Amelia Putri dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya tentang kewenangan dan mengatur mengawasi perbankan ada berapa kriterianya. Bisakah tolong kalian jelaskan? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, saya Dina Ayu Lestari dari kelompok 1. Di dalam kebijakan moneter pasti ada yang namanya menetapkan tingkat diskontro. Maksud dari menetapkan tingkat diskontro itu apa ya? Terima kasih. Aduh, izin menjawab. Oke, silakan. Oh iya. Diskusi dulu Mbak. Iya, diskusi dulu ya. Izin menjawab. Pertanyaan pertama, ya kriteria kewenangan Bank Sentral dalam mengatur dan mengawasi perbankan memiliki 4 wewenang, yaitu yang pertama, membuat dan menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan perbankan yang berlaku. Yang kedua, memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, memberikan atau mencabut izin kelembagaan dan kegiatan usaha bank. Dan yang keempat, mengawasi kegiatan bank konvensional dalam sistem perbankan atau secara individu. Jawaban yang kedua yaitu menetapkan tingkat diskonto adalah penetapan tingkat bunga tertentu yang diberlakukan oleh Bank Indonesia antara lain dalam operasi pasar terbuka dalam rangka kredit dari Bank Indonesia maupun dalam pelaksanaan fungsi lender of last threshold. Oke, pertanyaan siapa? Tadi yang seperti Dina Ayu Lestari. tentang diskonto ya? Iya, tentang suku bunga kalau diskonto Dina Ayu. Selanjutnya ada pertanyaan siapa lagi? Devina. Tentang apa? Tentang ada berapa kriteria dalam mengatur dan mengawasi perbankan. Kalau nggak salah ada 4 kriteria ya? Iya. Oke, sudah dijawab semua? Sudah. Jadi tentang konsepnya dibuatnya seperti apa? Coba bisa kita lihat tanda panah ya? Iya. Oke. Ya, jadi ada 7 kalau nggak salah wewenang Bank Indonesia, Bank Sentral ya? Oke. Terima kasih, silakan ditutup. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai semua. Kelompoknya sudah mempresentasikan. Mudah atau tidak pembelajaran hari ini? Oke, kilas balik ya. Nanti permainan ini meninggikan. Kalau dia yang tidak fokus, maka dia yang akan mengevaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Sudah dapat berapa materi? Iya apa enggak? Iya. Oke, di sini kita tekankan sekali lagi. Materi pertama tentang sejarah bangsa Sentral. Yang kedua, fungsi bangsa Sentral. Yang ketiga, Sentral. Siap? Yuk, masih ada beberapa menit, 10 menit lagi semuanya berdiri. Oke, sudah.
merendahkan, misalnya si Lulu merendahkan peran jadi guru. Nanti langsung dia menjelaskan 4 poin materi yang kita pelajari hari ini. Paham? Oke, perhatikan sekali lagi. Gak ada ulang-ulang lagi, sekali lagi. Halo. Bermain peran seorang guru. Berarti seorang guru itu harus menjelaskan sedikit, ya kan? Iya Pak kan? Oke, jadi perhatikan misal contohnya Bunga Marhati meninggikan. Terus ke sini siapa namanya? Rani meninggikan lagi. Misalnya balik lagi merendahkan. Terus nanti si Putri ke Sarah peran sebagai guru. Ya, saya akan menjelaskan mengenai karena guru adalah Pak tutor ya, membimbing seorang guru. Jadi langsung menjelaskan materi 4 yang sudah kita pelajari hari ini. Sekarang paham? Iya, yakin ya? Ayo sini dong. Oh, nanti nggak bisa. Ya, gabung. Yuk, sedikit lagi soalnya. Siap ya? Orang yang peduli yang akan mengevaluasi pembelajaran pada hari ini. Siap. Oke, mulai dari Sahara. Aku Iya. merendahkan, meninggikan. Fokus. Nanti tapi langsung disebutkan misalnya Syahara, langsung kamu pengen siapa langsung misalnya peran sebagai guru. Langsung nanti dia yang ngomong peran sebagai guru. Misalnya kita peran sebagai guru, dia saya akan menjelaskan 4 materi mengenai hari ini. Paham? Ya, paham? Siap ya? Mulai dari sini ya. Dari sini siap. Auranya siap? Oke. Aura. Peninggikan. Oke, berarti ini yang akan menjelaskan mengevaluasi materi pada hari ini. Oke, ini silakan Wendy, madep sini, madep ke kamera boleh. Silakan. Materi pada hari ini saya mendapat bla bla bla. Cuma 4 ya? Iya, cuma 4. Jangan tambahkan, jangan dilebihkan, dan jangan dikurangkan. Iya, Pak Kak? Iya. Yuk, silakan. Materi dari pelajaran hari ini saya mendapatkan yaitu dari kelompok 1 tentang sejarah Bank Sentral. Oke, yang kedua. Yang kedua kelompoknya si kita tentang tujuan fungsi Bank Sentral. Bantuin. Lalu Terus seterusnya. yang ketiga kelompoknya Devina yaitu tujuan Bank Sentral. Oke, yang terakhir. Terus yang terakhir tentang wewenang Bank Sentral. Oke. Masih ada lagi? Oke, sekarang kumpulkan LKPD-nya sesuai dengan jawaban kalian yang dikumpulkan. Disediakan di situ di staples, kalau ada staples nanti dia nunjuk yang staples materi kalian. Materi apa namanya? Tugas kalian. Oke, LKPD boleh dikumpulkan saya. Boleh dikumpulkan. Ya, kelompoknya ini. Ya, ini. Oke, terima kasih. Ya, halo. Hai. Salah satu teman kita sudah mengevaluasi atau menarik kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Bahwasanya hari ini kita sudah belajar mengenai sejarah Bank Sentral, fungsi dari Bank Sentral, tujuan serta wewenang Bank Sentral. Ya, Pak enggak? Ya. Ibu memfasilitasi kalian hanya untuk membuat peta konsep. Kenapa? Supaya kalian mudah untuk belajarnya. Ya, Pak enggak? Ya. Sekarang sudah tidak penasaran tentang Bank Sentral? Tidak. Nama Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Ya, Pak. Cakep. Oke. Selanjutnya untuk merefleksi diri kalian. Tadi kan di LKPD lembar terakhir yang warna kuning, inget nggak? Ya, nanti saya kembalikan lagi. Itu nanti akan dijawab sama kalian atau bukan dijawab ya, tugas buat kalian di rumah. Silakan dikerjakan. Paham? Nanti ada 4 soal merefleksikan kalian atau merefleksi diri kalian supaya lebih paham lagi tentang materi Bank Sentral. Artikelnya sudah ada, sudah Ibu sediakan di situ. Jadi kalian hanya menganalisis dan menelaah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di LKPD yang kalian punya. Paham sampai sini, Nak? Paham. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Cukup. Ada pesan moral buat kalian semua, Ci. Pantun deh, jangan pesan moral, pantun mau? Iya. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Ibu aneh ya. So, demikian pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk kelas 10 yang sudah membantu Ibu dalam pembelajaran hari ini ya. Ketemu lagi di pertemuan kedua nanti tentang sistem pembayaran. Oke, siap belajar untuk pertemuan selanjutnya akan belajar apa? Sistem pembayaran. Silahkan pelajari yang ada di Google Drive yang sudah Ibu bagikan di grup kalian. Dipelajari supaya nanti di pertemuan berikutnya diskusinya semakin mantap lagi. Iya Pak ya? Iya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.